Awal pekan emang lagi ada gunjang-ganjing gitu baik di bursa global yang berdampak juga ke dalam negeri. Pertanyaannya mungkin dari yang general dulu. Kalau Ci Olive sendiri melihat apakah memang ini akhirnya seharusnya buat para investor atau buat kita masyarakat akan mengubah tren kita dalam menentukan atau memutuskan investasi, Ci? Oke, mungkin merubah tren dalam artian asset allocation gitu ya. Betul. Karena kan sekarang nih ketidakpastiannya mulai meningkat lagi kalau dibanding sama bulan Juli. Bulan Juli cenderung kita ada ayem aja ya, nggak ada berita yang terlalu positif, tapi nggak ada juga berita negatifnya. Benar. Masuk awal Agustus nih banyak Dinamika kehidupan ya. Termasuk juga kemarin ada carry trade gitu kan yang bikin Black Monday. Nah mungkin memang ada sebagian investor yang sekarang udah mulai merancang ulang portfolionya, termasuk juga yang udah mulai nanya nih ke akunnya CNBC dan juga cuap-cuan. Kira-kira tuh sekarang waktunya hold cash aja atau gimana nih, tetap investasi di saham atau justru diversifikasi. Nah kalau menurut aku pribadi sebenarnya setiap penurunan itu pasti ada peluang. Tadi juga udah disampaikan sama Dina, kita tuh ngelewatin resesi itu udah berkali-kali ya. Atau mungkin nanti ketika Amerikanya resesi dan China-nya resesi, belum tentu juga Indonesia ikutan resesi. Mungkin juga hanya perlambatan aja, tapi tetap namanya capital outflow mungkin saja ada. Lalu apa yang harus dilakukan? Tetap cek sih kira-kira nih sebenarnya ketika penurunan ada nggak saham-saham yang memang sebenarnya secara fundamental bagus, tapi lagi ada gangguan faktor eksternal aja. Gangguan faktor eksternal tuh seperti apa? Misalnya karena keadaan ekonomi yang lagi tinggi uncertainty, asingnya harus keluar dulu dari bursa saham kita. Tapi secara fundamental sebenarnya baik-baik aja. Apalagi sekarang di kuartal 2 2024 udah pada banyak yang keluar kan. Beberapa perusahaan masih pertumbuhannya cukup bagus dan udah mulai kelihatan kira-kira potensi dividend yield-nya itu di tahun depan berapa. Jadi saran dari aku adalah tetap boleh lanjutkan investasi di saham, hanya saja untuk mereka-mereka mungkin yang risk profile-nya itu cenderung moderat bahkan konservatif, tinggal porsinya aja yang diatur. Mungkin bisa diversifikasi ke aset-aset yang lebih moderat, misalnya seperti apa reksadana pendapatan tetap, atau kalau mau cari instrumen yang nggak terlalu fluktuasi, misalnya bisa parkir dulu di reksadana pasar uang sampai nanti kondisi lebih pasti lagi, atau misalnya nunggu suku bunganya udah turun, tapi tetap mulai aja dulu cicil pelan-pelan kalau misalnya nanti dikasih koreksi lagi. Karena kan cenderung 3 hari ini sebenarnya market lagi rebound ya. Betul. Iya, tapi kalau misalkan kita lihat kalau berdasarkan sektor-sektor, sebenarnya sektor apa sih yang aman kalau misalkan lagi di tengah kayak gini, atau kita lagi nunggu-nunggu ada berita-berita apa lagi yang ngomong tentang resesi Amerika Serikat. Perbankan lagi gitu. Iya. Kalau di Amerika sendiri ya, yang aku lihat kalau misalnya kemarin Nasdaq kan sebenarnya yang banyak koreksi, itu saham-saham teknologi. Di sana itu justru yang diapresiasi adalah saham-saham dari consumer staples gitu ya, karena kan kecenderungannya ya mungkin cenderung lebih aman untuk di hold. Kalau di Indonesia sendiri kita itu tinggi uncertainty-nya itu kan karena mau ada penurunan suku bunga, yang mana kita tahu kalau Central Bank turunin suku bunga itu tandanya ekonomi sedang tidak baik-baik aja. Betul. Karena kalau ekonomi lagi baik-baik aja, buat apa Central Bank harus menstimulus ekonomi gitu kan. Nah, kita harus berpikirnya adalah kalau dikasih kesempatan turun lagi adalah kita view-nya harus jangka panjang. Apa yang diuntungkan ketika suku bunga itu turun? Maka ketika nanti market koreksi, kita bisa pantau sektor-sektor ini. Yang pertama udah pasti properti. Yang sebelum-sebelumnya beberapa tahun terakhir itu kurang diapresiasi market gitu ya, apalagi properti residensial, karena kan memang mayoritas di Indonesia itu pembelian rumah tapak itu kan masih bentuknya KPR, jadi ketika suku bunganya tinggi pasti akan terpengaruh. Tapi belakangan di tengah isu pemotongan suku bunga itu saham-saham properti sudah mulai ada yang mengalami kenaikan, dan menurut saya belum terlambat asal Sobat Cuan belinya ketika nanti ada koreksi gitu ya, kalau misalnya dikasih koreksi lagi. Beberapa saham properti ada yang PBV-nya masih di bawah 1 dan juga ada yang growth-nya itu cukup bagus gitu ya, sebut saja misalnya seperti CTRA, kalau yang PBV-nya valuasinya masih murah misalnya seperti BSDE dan juga SMRA. Disclaimer on, ini bukan saran untuk membeli saham tersebut, tapi ini hanya contoh aja, nanti Sobat Cuan bisa analisa lanjutan. Yang kedua adalah Indonesia tuh net eksportir. Ya tetap yang diuntungkan adalah batu bara. Memang kalau kita ngomongin batu bara, secara year on year pendapatannya itu menurun. Ya kan, karena average selling price-nya turun dibanding tahun lalu. Tapi investor-investor yang membeli saham batu bara
Memang biasanya mereka itu berekspektasinya adalah mendapatkan passive income atau dividennya itu sendiri, karena kan dividen yieldnya itu cenderung besar gitu ya. Jadi kalau nanti market misalnya dikasih koreksi lagi, nanti kita akan analisa tuh di sana kapan sih kira-kira market akan terjadi koreksi lagi berdasarkan chart IHSG seasonality gitu ya. Sobat Cuan bisa pantau saham-saham batubara kalau memang tujuan investasinya adalah mendapatkan passive income. Selain itu ya udah pasti perbankan, kenapa kalau turun suku bunga diharapkan permintaan terhadap kredit itu semakin bertumbuh dan juga NPL bisa menurun ya. Oke, balik lagi ya sebenarnya sektor-sektor yang sebelum-sebelumnya juga sudah kuat begitu ya, terulang lagi begitu, kesebut lagi di tengah sejumlah sentimen yang di tengah ketidakpastian begitu ya. Kalau buat Ci Olive, pertanyaan aku adalah gini, tadi kan kita bicara banyak berkaitan dengan sentimen yang datang dari luar begitu kan, ini kan IHSG anjlok juga karena ancaman resesi dari Amerika Serikat, tapi kita tahu begitu di dalam negeri juga lagi nggak cerah-cerah banget. Meskipun memang pemerintah bilang berkali-kali bahwa ekonomi kita udah cukup oke kok apa segala macam, tapi disebut-sebut bahwa daya beli turun. Masyarakat ini sekarang lagi menahan, banyak yang bilang ada tren atau perubahan perilaku yang tadinya mungkin belanjanya menengah jadi turun satu tingkat. Jadi lebih menyasar ke harga-harga yang lebih murah. Berarti kan yang menengah ke bawah ini bisa jadi benar-benar menahan belanjanya. Apakah ini juga harus kita masukkan ke pertimbangan kita dalam berinvestasi, Ci? Iya. Tadi juga aku ada sempat cari-cari tahu ya, ternyata ada yang memberitakan kalau kelas menengah Indonesia tuh turun ya. Turunnya tuh cukup banyak, dari yang ke 60 juta turun ke sekitar 50 juta something gitu ya. Berarti kelas menengah ini turun ke masuk rentan dan juga miskin gitu ya. Dan tentu ini mempengaruhi daya beli di Indonesia itu sendiri, karena kita tahu kelas menengah ini kan adalah kelas yang paling banyak di Indonesia ya. Kalau kita ngomongin PDB, angka PDB kan udah keluar 5,sekian% turun ya secara kuartal on kuartal. PDB itu 50% lebihnya itu disumbang dari konsumsi rumah tangga. Tapi kalau misalnya daya belinya turun, gimana nanti PDB-nya bisa terus bertumbuh, sedangkan belanja negara juga mengalami penurunan gitu. Nah, lalu bagaimana? Nah, kalau aku melihatnya memang sekarang karena apa-apa mahal, jadi kelas menengah itu cenderung juga udah ngabisin uangnya untuk kebutuhan pokok dibanding berinvestasi gitu ya. Tapi saran dari aku adalah tetap kalau bisa ya, seberusaha mungkin coba deh cari pendapatan tambahan untuk tetap siapin dana darurat dan juga berinvestasi walaupun itu sedikit gitu. Karena itu nanti yang akan bisa membantu kita di tengah kalau misalnya global ini mengalami resesi gitu. Dan kalau misalnya ngomongin di dalam negeri sendiri, selain PDB yang melambat, tentunya Indonesia juga punya tantangan, yaitu bagaimana nanti asing melihat fiscal policy ketika transaksi kepemimpinan baru. Karena kan kita tahu ya, ada makan siang gratis itu butuh dana yang tidak sedikit. Kira-kira nanti presiden baru mau danain makan siang gratis ini pakai apa? Kalau rumor yang beredar adalah ningkatin debt to GDP ya dari 38% ke 50%, tapi apakah dengan menerbitkan hutang baru ini adalah hutang produktif untuk makan siang gratis? Itu kenapa beberapa bulan lalu sekitar bulan bulan Mei akhir ada sempat kan keluar dari salah satu fund yang underweight pasar saham Indonesia karena melihat fiscal policy Indonesia itu rentan. Oke, itu menarik juga sih. Tapi kalau misalkan kita bicara soal situasi saat ini, sebenarnya investor itu di sisi lain biar nggak panik banget gitu. Ada nggak sih peluang yang bisa diambil begitu untuk para investor? Khususnya kita bilang kelas menengah. Jadi kalau ngomongin kelas menengah biar nggak panik banget ya, bisa kurangin instrumen-instrumen yang memang terlalu fluktuasi kalau misalnya kamu nggak tahan menghadapi fluktuasi itu. Karena balik lagi, instrumen yang agresif seperti saham, kripto itu nggak untuk semua orang. Jadi kalau kamu mau menghindari kepanikan adalah dengan kontrol diri kamu sendiri, dengan kenal diri kamu sendiri, kira-kira risk profile kamu tuh seperti apa. Kalau memang kamu risk profile-nya adalah bukan seseorang yang nyaman berinvestasi di instrumen agresif, ya nggak apa-apa juga kalau nggak berinvestasi di instrumen agresif. Misalnya memilih obligasi pemerintah yang memberikan fixed income gitu kan setiap tahunnya. Atau kalaupun mau coba diversifikasi, maka instrumen yang high risk yang berfluktuasi tingginya itu sedikit aja. Oke, baik.